Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Dalam kesempatan ini dengan episode Simorodro melarikan diri. Selamat menikmati. Salam budaya. Segera Maiso Jenar mengenal bahwa cara yang demikian selalu dipergunakan oleh seorang yang sangat percaya akan kekuatan jari-jarinya, atau yang lebih mengerikan, ia bersenjatakan kuku-kukunya yang beracun. Melihat cara suami istri Simorodro bertempur, segera ia mengingat akan cerita Demang Pananggalan. Maka Maiso Jenar hampir dapat memastikan bahwa yang pernah datang ke Prambanan serta pernah menculik gadis dan dibawa ke Gunung Boko adalah gerombolan Simorodro ini. Maka ketika ia telah menyaksikan sendiri kegarangannya, ia pun menjadi yakin bahwa Demang Pananggalan memang bukan lawan dari orang ini. Dalam menghadapi segala hal, nampaknya suami istri Simorodro selalu bertempur bersama, sehingga untuk melawan orang yang baru setingkat Penanggalan pun mereka bertempur bersama. Kalau demikian halnya, maka bagaimanakah kira-kira yang akan terjadi dalam pertemuan golongan hitam di Rowo Pening? Bolehkah mereka bertempur berpasang-pasang ataukah hanya seorang-seorang? Menilik gerak serta keperkasaannya, maka pastilah Simorodro sendiri memiliki kehebatan yang sama dengan Lowoijo, sedang istrinya ternyata sedikit di bawahnya. Tapi karena perempuan itu bersenjatakan kuku-kukunya sendiri, maka ia pun nampak sangat berbahaya. Apalagi ketika sekali nampak di ujung kuku itu berkilat suatu cahaya, maka sudah pasti bahwa di ujung kuku-kuku itu ditaruh logam yang mungkin sekali beracun. Tetapi lawan Simorodro itu pun ternyata orang luar biasa. Maiso Jenar sendiri pernah bertempur berpuluh kali menghadapi orang-orang perkasa. Yang terakhir adalah Jokosoko serta Lowoijo. Tetapi untuk menghadapi dua orang sekaligus baginya adalah pekerjaan yang berat sekali. Kalau ia terpaksa bertempur melawan keduanya, maka pastilah pagi-pagi ia sudah mempergunakan ilmunya Sosro Birowo. Sedang orang itu yang bertempur dengan Simorodro nampaknya tanpa mempergunakan lambaran ilmu apapun, kecuali ketangkasan serta kekuatan jasmaniah yang cukup terlatih. Maka Maiso Jenar tak berhenti menebak siapakah gerangan dia. Kalau yang datang kakak beradik Uling, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan bertempur berpasangan pula. Ataukah dia yang bernama Sri Gunting? Kalau orang ini Sri Gunting, maka Uling Rowo Pening itu seharusnya mempunyai kesaktian yang luar biasa. Sambil berpikir berputar balik, Maiso Jenar menyaksikan pertempuran yang berjalan seru itu. Berkali-kali suami istri Simorodro itu mengaum dan memekik hebat dibarengi dengan serangan-serangan yang sangat berbahaya. Tetapi orang yang melawannya itu meskipun agak kerepotan, selalu juga berhasil menghindar. Bahkan beberapa kali ia dapat mengadakan pembalasan-pembalasan. Gerak suami istri Simorodro itu nampaknya memang serasi sekali dalam keganasannya. Mereka selalu berhasil saling mengisi dengan gerak-gerak membingungkan. Kadang-kadang mereka tidak menyerang, tetapi hanya berlari berputar mengelilingi lawannya. Dan kadang-kadang mereka bersama menerkam dari arah yang berlawanan. Sebaliknya, lawannya pun memiliki ketangkasan yang luar biasa pula. Sekali-kali ia melesat jauh, tetapi sesaat kemudian ia sudah berdiri di satu tempat.
di sisi dari kedua-duanya dan menyerang dengan pukulan yang dahsyat. Beberapa kali ia melingkar, meloncat, dan berputar selagi masih di udara. Tangannya bergerak menyambar-nyambar, seolah-olah berubah menjadi seorang raksasa jelmaan Harjuno Sosrobau yang mempunyai 1000 tangan, memegang 1000 macam senjata dalam cerita pewayangan. Demikianlah maka pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya. Tetapi karena Simorudro seolah-olah dapat menyamakan dirinya serta kekuatannya, maka semakin lama nampaklah bahwa lawannya menjadi semakin terdesak. Melihat keadaan itu, otak Maisojenar bekerja keras. Bagaimanakah kalau ia mengambil keuntungan dari pertempuran itu? Tetapi menurut perhitungan Maisojenar, ia lebih baik melawan yang seorang itu apabila terpaksa daripada melawan Simorudro suami istri. Karena itu, ia memutuskan untuk menerjunkan diri dalam kancah pertarungan itu untuk membantu lawan Simorudro. Dan setelah itu ia akan mengadakan perhitungan dengan lawannya. Mudah-mudahan lawan Simorudro itu tidak bersamaan maksud dengan kedatangannya, sehingga ia tidak perlu berhadapan-hadapan sebagai lawan. Setelah Maisojenar mendapatkan ketetapan hati, maka segera ia mempersiapkan diri. Dibetulkannya ikat pinggangnya, kancing-kancing bajunya, dan ikat kepalanya supaya nanti tidak mengganggunya. Demikianlah dengan menggeram keras untuk menandai kehadiran Maisojenar, langsung menyerang istri Simorudro. Dengan suatu kepercayaan bahwa ia telah dibebaskan dari akibat racun karena jasa kawan sepermainannya Anis dari Selo. Racun Lowoijo yang didapatkannya dari Pasing Singan pun tak berhasil membunuhnya, apalagi jenis racun yang lain yang tidak berasal dari orang seperti Pasing Singan. Kedatangan Maisojenar sangat mengejutkan mereka yang sedang bertempur, sehingga suami istri Simorudro berloncatan mundur. Lawannya pun sejenak berdiri termangu, sehingga untuk sesaat suasana jadi hening, sepi seperti daerah kematian yang mengerikan. Tetapi hal yang demikian itu tidak berlangsung lama, sebab terdengar suara Paro Simorudro membentak Maisojenar. "Hei, siapa kau yang ikut serta mengantarkan nyawa?" Maisojenar tidak menyaut pertanyaan itu, tetapi ia berkata kepada lawan Maisojenar, "Aku belum mengenal Tuan, tetapi aku berdiri di pihak Tuan." Sebelum orang itu menjawab, terdengar teriakan istri Simorudro, "Kita bunuh kalian berdua." Istri Simorudro tidak menantikan lagi jawaban, tetapi dengan loncatan yang garang, ia menyerang dengan kuku-kukunya yang diarahkan kepada Maisojenar. Segera pertempuran itu dimulai kembali. Tapi sekarang Simorudro tidak dapat lagi mengurung lawannya, sebab sekarang mereka harus berhadapan satu lawan satu. Meskipun demikian, tidak segera dapat dilihat siapakah yang akan dapat memenangkan pertempuran itu. Suami istri Simorudro yang menjadi semakin marah itu bertempur semakin garang pula. Mereka segera mengerahkan tenaga serta kesaktian mereka untuk segera dapat membinasakan lawan-lawannya yang berani memasuki daerahnya, apalagi berani menantangnya. Dalam keadaan demikian, lawan Simorudro itu sempat juga menyaksikan Maisojenar bertempur, menyaksikan kelincahannya, keperkasaannya, serta kepercayaannya kepada diri seperti lazimnya seorang perwira. Ia pun menjadi berpikir tentang Maisojenar, sebab orang yang memiliki kehebatan yang sampai ke tingkat itu pastilah bukan orang sembarangan. Pertempuran itu berlangsung terus, tapi dalam beberapa saat kemudian nampaklah bahwa Maisojenar berhasil menguasai lawannya. Sebaliknya, orang yang telah bertempur itu pun setelah lawannya berkurang seorang,
dapat pula sedikit demi sedikit mendesak musuhnya. Dengan demikian, pertempuran itu ternyata sudah tidak seimbang lagi. Dalam kemarahannya, suami istri Simorudro itu bertempur semakin buas, liar, dan kasar. Sedang lawannya nampaknya tetap tenang dan yakin. Saat kemudian terdengar suara yang aneh keluar dari mulut Simorudro. Suara jeritan yang mirip dengan aba-aba. Apalagi setelah itu nampak pula gerak-gerak mereka yang mencurigakan. Meskipun mereka bertempur terus, nampak bahwa mereka sedang berusaha untuk mendekati lubang gua. Maesha Jenar maupun lawan yang seorang lagi dapat segera menangkap maksud itu. Karena itu mereka menjadi lebih waspada. Dan apa yang dicurigakan itu memang ternyata benar. Untunglah bahwa kawan bertempur Maesha Jenar memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa. Sehingga ketika pada suatu saat dengan sekali gerakan suami istri Simorudro itu meloncat akan memasuki guanya, cepat itu pula kawan bertempur Maesha Jenar itu telah meloncat menghalang-halangi. Kembali Simorudro mengaum hebat karena marahnya. Bersamaan dengan itu geraknya menjadi semakin liar. Tetapi keadaan itu tetap tidak menolong dirinya, sehingga mereka tetap terdesak terus. Dalam keadaan yang demikian, sekali lagi terdengar suara aneh dari harimau liar itu. Tapi kali ini ternyata mereka lebih berhati-hati. Demikian teriakan itu berhenti, demikian mereka meloncat cepat seperti didera halilintar ke balik sebuah batu besar di samping guanya. Segera Maesha Jenar dan kawan-kawan bertempurnya itu memburu, tetapi terlambat. Sesaat kemudian terdengar deru yang hebat di balik batu itu, dan berguguranlah tanah di sekitarnya, menyeret batu besar itu seolah-olah terhisap ke dalam sebuah lubang besar di bawah tanah. Agar tidak turut terseret ke dalamnya, maka Maesha Jenar bersama dengan lawan Simorudro itu serentak meloncat mundur. Selanjutnya, untuk beberapa lama mereka hanya merenungi onggokan tanah bekas guguran itu. Sebuah pintu rahasia, desis orang itu. Memang sejak semula Maesha Jenar juga menduganya demikian. Apabila yang berkepentingan sudah ada di dalamnya, dengan sedikit sentuhan pada alat yang diperlukan, gugurlah tanah di atas pintu itu dan menutup lubangnya, sehingga mereka tidak akan dapat dikejar untuk selanjutnya keluar dari pintu rahasia yang lain. Sebentar kemudian kembali orang itu berkata, "Terima kasih atas pertolongan Tuan. Aku hanya membantu mempercepat penyelesaian saja, sebab tanpa aku pun nampaknya Kisanak pasti dapat menyelesaikan seorang diri," jawab Maesha Jenar. Orang itu tertawa lirih. "Tuan terlalu menyanjung aku, tapi sebenarnya bahwa kedatangan Tuan menyelamatkan nyawaku. Hanya sayanglah bahwa aku terpaksa tidak dapat terlalu lama menemui Tuan, sebab ada satu pekerjaan yang harus aku selesaikan," katanya kemudian. Jantung Maesha Jenar berdesir lembut. Apakah gerangan yang akan dilakukannya? Karena itu ia mencoba bertanya, apakah yang memaksa Kisanak begitu tergesa-gesa? Suatu pekerjaan yang tak berarti. Aku hanya ingin memeriksa keadaan di dalam gua, jawabnya. Maesha Jenar mulai melihat adanya sesuatu rahasia pada orang itu. Karenanya ia tidak bertanya tentang siapakah dia dan dari manakah datangnya, sebab pertanyaan yang demikian tentu tidak akan mendapat jawaban. Maka kemudian ia hanya berkata, "Bolehkah aku turut serta masuk ke dalam gua?" Orang itu nampak ragu-ragu sejenak, baru ia menjawab dengan mengajukan sebuah pertanyaan. "Tuan, apakah sebenarnya yang akan Tuan lakukan di atas bukit kecil ini?" Mendengar pertanyaan orang itu, Maesha Jenar menjadi agak bingung, tapi pasti bahwa ia tidak akan menyebutkan keperluan yang sebenarnya. Maka dijawabnya dengan sekenanya saja,
Aku datang untuk menuntut balas atas kematian kakakku di Pangrantunan. Pangrantunan, sahut orang itu. Ya, jawab Maiso Jenar. Nampaklah orang itu berpikir sejenak, lalu katanya kemudian, Tuan orang Pangrantunan? Ya, jawab Maiso Jenar pendek. Sayanglah bahwa Maiso Jenar tak dapat melihat sorot mata orang itu di dalam gelap. Kalau saja ia mengetahui, dapatlah ia mengerti bahwa orang itu curiga kepadanya. Sejenak kemudian orang itu berkata, apakah yang Tuan lakukan seterusnya? Tuan pasti tidak akan dapat menemukan suami istri itu untuk beberapa lama. Tak apalah, tetapi aku hanya ingin melihat-lihat saja, jawab Maiso Jenar. Mudah-mudahan apa yang Tuan katakan benar. Silakan Tuan melihat seterusnya. Aku berjanji untuk membalas budi Tuan membinasakan suami istri Simorudro. Pada kesempatan lain, semoga Tuan benar tidak mempunyai kepentingan lain kecuali itu, gumam orang itu. Kemudian orang itu pergi bersama Maiso Jenar memasuki gua Simorudro dengan hati-hati. Mungkin terdapat berbagai rahasia di dalamnya. Gua itu sebenarnya tidaklah begitu dalam, tetapi di dalamnya terdapat beberapa ruang yang dindingnya dilapisi papan, tak ubahnya seperti ruang-ruang rumah biasa. Ruang itu diterangi dengan obor. 2 ruang sudah mereka masuki, tapi mereka tak menemukan sesuatu. Maka sampailah mereka pada ruang yang ketiga, yang tidak seperti ruang yang lain. Ruang ini mempergunakan pintu yang ditutup rapat. Ternyata pintu ini tidak hanya ditutup rapat, tetapi juga dikancing dengan kancing yang tak dapat diketahui oleh orang lain. Ketika sudah berapa lama mereka tak berhasil membukanya, mereka menjadi tidak sabar lagi. Mereka bersepakat untuk membuka pintu itu dengan paksa. Dengan demikian, mereka menggunakan kaki mereka untuk bersama-sama menjebol pintu kayu yang terkancing itu. Dengan satu tendangan yang hampir bersamaan, mereka dapat memecahkan pintu itu yang dengan suara gemeretak pecah berserakan. Tapi meskipun pintu itu sudah menganga lebar, mereka tidak tergesa-gesa masuk, sebab bukanlah mustahil bahwa ada apa-apa di dalamnya. Setelah beberapa saat tak ditemukan apapun, maka dengan langkah yang sangat hati-hati mereka melangkah masuk. Tapi demikian mereka melangkahkan kakinya melewati telundak pintu. Demikian serentak bulu roma mereka berdiri. Di sudut ruangan itu mereka melihat sebuah nampan di atas sebuah meja yang dialasi dengan kain beludru buatan Tiongkok yang berwarna kuning keemasan. Dan yang mengejutkan, mereka adalah cahaya yang biru kekuning-kuningan yang memancar dari 2 keris yang diletakkan di atas kain beludru itu. Karena itu, untuk sesaat mereka tegak berdiri seperti patung.